Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman sekalian? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mawon Juara. Kebukan untuk hari ini, adakah siswa yang tidak masuk sama sekali? Siapa? Karena keterangannya sebelum pelaksanaan pembelajaran, anak sekalian, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita. Di sini saya katakan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai dapat diakhiri. Masih semangat anak sekalian? Tepuk dulu. Kita akan membahas kesepakatan kelas sama sekalian. Yang pertama, selama pembelajaran ini nanti HP hanya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan KBR. Sepakat? Ini kesepakatan yang sebenarnya sudah selalu kita lakukan setiap hari, hanya untuk menegaskan kembali. Yang kedua, siswa mengikuti keseluruhan kegiatan pembelajaran. Jangan ada satupun siswa yang tidak mengikuti. Kemudian siap bekerja sama dalam tim dan kelompok. Sekarang kita sebelum melangkah bekerja, kita akan bermain ice breaking dulu dengan kata hati. Ya. Berapa jumlah siswa sini, Putra? Putrinya? Putra balik di sini, 5 orang putra balik di sini, 10 orang putri, 10 orang putri. Cepat ya, kita akan main ini dengan jadi gini permainannya ya saya. Ketika Pak Sodini mengatakan dengan kata hati sebagai kata sandinya, kemudian memberi tugas kepada kalian untuk ada kanan, ada kiri, memegang janggut, memegang hidung, memegang kepala, maka lakukan. Tapi jika tidak ada kerugian dengan kata hati, kalian bergerak di luar itu, maka berarti kalian kalah, kalian salah, ya, dan harus duduk. Siapapun dari dua grup ini yang kalahnya itu mencapai 5 orang, dia menjadi kalah dan harus menerima sanksi apapun yang diberikan, ya. Pelajaran kita pada hari ini, seperti yang kita lihat bahwa kita akan mempelajari tentang merancang teks editorial. Kompetensi dasar yang akan kita laksanakan hari ini adalah merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun pembelajaran kita. Setelah pembelajaran siswa nantinya diharapkan mampu. Yang pertama, ini menyusun teks editorial dengan topik, struktur dan kebahasaan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana siswa bisa mampu mempresentasikan, menanggapi dan merevisi topik, kerangka, struktur, unsur bahasa dari teks editorial yang telah disusun. Ya. Nilai karakter yang ingin ditekankan masih dalam pembelajaran teks editorial yang sama dengan yang kemarin kita lakukan adalah mandiri. Kalian diharapkan bisa mandiri nantinya. Kemudian ada kreatif, ada kritis, dan berpikir. Oke. Yang harus kita lakukan atau yang akan kalian lakukan hari ini adalah kalian akan menyimak 2-3 berita dengan topik yang sama dari berbagai sumber. Nanti Pak Guru yang akan menyiapkan. Berikutnya, setelah menyimak, mendata isu utama dari berita yang disimak. Ya, data dulu isu utamanya. Apa kira-kira isinya? Kemudian yang ketiga, menelusuri data pendukung dari sumber lain jika kalian anggap perlu. Dari sumber berita yang disediakan oleh Pak Guru 2 atau 3 berita, ternyata kok saya masih kurang paham ya, maka kalian bisa menambahkan mencari sumber lain ya, dari internet dan seterusnya. Berikutnya kemudian membuat rincian data menjadi alasan-alasan yang argumentatif, karena seperti yang kalian katakan tadi, langsung saja untuk persepsi pertemuan kita hari ini.
apakah teks editorial itu? Kapan hari kita sudah menganalisis, kita sudah mencoba mendengarkan berbagai berita, kemudian membandingkan dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya adalah apa sih teks editorial itu? Mungkin ada lagi ya? Teks editorial adalah teks yang berstrukturkan tesis, argumentasi, dan penjelasan ulang. Sebetulnya ada tesis, argumentasi, dan penjelasan ulang. Benar ya? Ini yang ketiga. Editorial itu opini dari suatu dalam redaksi. Opininya cuma redaksi dari sebagai. Jadi pada prinsipnya teks editorial itu adalah teks yang ditulis oleh Dewan Redaksinya Media Massa satu, ya, yang tulisannya merupakan pendapat resminya atau sikap resminya Dewan Redaksinya Media Massa itu. Bentuknya mirip sekali dengan teks eksposisi, strukturnya terdiri atas berapa? Yang sudah Bapak rekam beberapa waktu yang lalu, di mana kalian ada yang bergaya visual, ada audio visual dan kinestetik. Nah, ini akan kami bagi. Setelah dibagi, nanti kalian akan mendapatkan konten materi berita sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian silakan kalian menyimak berita yang sudah kami siapkan. Kemudian setelah itu dengan melihat beberapa berita yang sudah disaksikan disimak bersama, barulah kalian membuat tulisan teks editorial. Langsung saja untuk menempati posisi kelompok satu. Kelompok satu sebelah sini ya. Silakan Ardiansah, Aldora, Andika, Hasbi, Andika Febri, Azahra, dan Fahdina. Silakan menduduki posisi sini. Di belakangnya kelompok 2 ada Faisal, Farel, Fatih, Febri, Ikratus, Ita, kelompok 2. Kelompok 3 seperti ini. Indra, Jova, Lela, Reza, dan Mari. Belakangnya 4 adalah Muhammad Jubi, Nabila, Naisila, Nova, Putri, dan Revanda. Kelompok 6 dari sini Ananda, Dani, Hendra, Sinti, dan Jana. Mari itu kita kelompok 6. Dan Fadli, Melinda, Charles, Sinti, Ara, dan Ipa. Itulah. Oke. Kalau tukar dengan kelompok 6. Kelompok 6 ajuannya di sini. Itu sama yang saya biasa. Posisinya saja. Kurang baru ya. Baik. Ya, jawabnya dua nanti. Ini Bapak sudah siapkan koran. Kalian bisa cek beritanya. Iya. Silakan dikunting. Kemudian nanti bisa ditempel. Kamu bisa sini berdua. Bisa yang satu harus satu kan ada dua. Kuntingnya kan. Kelompok 2 masuk misalnya kalian memulainya dari kelompok 1 setelah 1 3 anak kelompok 2 di kelompok 3 kelompok 3 di kelompok 4 di listnya ada 2 namanya ada tambahan juga boleh ditambahin sedikit kasih komen ya tulisan dari kelompok berapa di atasnya dari kelompok 2 kemudian isinya kemudian tempat yang penting apa yang kita sampaikan. Sampai saja loh ya. Di Indonesia sendiri kan setiap penduduk itu pasti setiap rumah punya kendaraan ya, entah itu minimal lah satu sepeda motor. Satu sepeda motor saja kalau digunakan kita mampu membeli BBM, mampu membeli 1 liter bensin seharga 12.000 lah. Nah maka untuk membayar pajaknya itu otomatis ya sudah masa mampu membeli sepeda motor atau mampu membeli pajak, mampu membayar pajak. Terus setelah itu kalau yang harganya buat sanksi 250 sampai 500.000 itu sangat luar sekali. Karena tentunya DKI Jakarta itu kan ada ya pada kendaraannya otomatis juga pada sekali gitu. Maka supaya efek polusinya itu semakin turun, yang itu turun tidak terus membesar, kualitas udaranya tidak buruk ya itu wajib sekali dilakukan karena kalau nggak gitu ya pada DKI Jakarta nggak kapok gitu terus banyak sekali polusi. Namun demikian, saya sudah mengatakan bahwa kalian sudah bisa
menulis teks editorial. Karena sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada tes sumatif. Silakan disiapkan sembari kertas, kasih nama, kemudian ditulis ini soalnya dan segera dikumpulkan. Waktunya kalau bisa kurang dari 5 menit, kurang dari 3 menit harus sudah selesai. Silakan. Di lembaran kertas dikumpulkan. Silakan. Cukup dokumennya aja soalnya loh. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang teks editorial. Yang kedua, sebutkan struktur teks editorial. Ini silakan. Kita akan melakukan satu refleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ketika saya menanyakan apa yang kalian dapatkan dari belajar menulis teks editorial, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran menulis teks editorial ini? Ada yang menjawab begini? Ya, silakan bilang. Ya, setelah kita pelajari menulis teks editorial, kita bisa memahami bagaimana cara menulis suatu bacaan yang baik, terlebih lagi itu bacaan yang akan dibaca oleh khalayak umum. Oke, salah satu itu. Yang kedua, kalau kesulitan kalian terkait dengan pembelajaran menulis teks editorial ini, apa sih sebenarnya kesulitan kalian? Silakan. Mungkin yang lain ya. Kesulitan itu ada yang nggak bisa Tapi kan kamu kita merangkai puisi biasanya. Jadi merangkai kalimat-kalimatnya untuk menjadikan bahwa ini teks argumentasi itu ya. Baik, apakah kalian sebagai bagian akhir dari pembelajaran hari ini saya memberi tugas. Setelah ini setiap kelompok mengambil apa yang sudah dikerjakan, bukti kerjanya, termasuk yang ada tempelannya ini ya. Kemudian nanti silakan respon dari kelompok lain. Baik. Tadi sudah kita awali dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Maka di penutup pembelajaran kita ini kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya, akan dapat kita manfaatkan di kehidupan kita nantinya. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya sampaikan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kesempatan tatap muka berikutnya. Semawon juara. Semawon juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.